Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai proses penyusunan rencana pembangunan nasional, kemudian proses penetapan rencana pembangunan nasional, dan proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Lanjut subtopik yang pertama, yaitu proses penyusunan rencana pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian, untuk rencana pembangunan nasional sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara. Lanjut, tujuan perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan yang kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam proses perencanaan. Tahapan perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi yang pertama penyusunan rencana, kemudian yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian untuk penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. Yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, kemudian yang kedua musyawarah perencanaan pembangunan, dan yang ketiga penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Untuk penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan. Yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, kemudian yang kedua penyiapan rancangan rencana kerja, kemudian yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan, dan yang keempat penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Subtopik 2, proses penetapan rencana pembangunan nasional. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, seperti RPJP nasional UU, RPJP daerah peraturan daerah, RPJM dan tahunan nasional PP, RPJM dan tahunan daerah Perkada. Selanjutnya, penyusunan dan penetapan RPJM. Dari gambar yang telah ditampilkan, kita dapat mengetahui proses penyusunan dan penetapan RPJM, di mana pertama Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Kemudian Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJM daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya, pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renstra KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM nasional. Rancangan RPJM nasional dan rancangan RPJM daerah yang telah dibuat akan menjadi bahan bagi musrenbang jangka menengah. Kemudian Menteri menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil musrenbang, dan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah. Terakhir, untuk penetapan RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan Presiden, Renstra KL ditetapkan dengan peraturan
pimpinan kementerian atau lembaga. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, serta Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Selanjutnya penyusunan dan penetapan RKP atau RKPD. Dari gambar yang telah ditampilkan, kita bisa menarik kesimpulan. Pertama, Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabatan dari RPJM nasional, dan Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Kemudian pimpinan kementerian lembaga menyiapkan rancangan Renja KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP. Setelah merancang RKP dan RKPD, maka rancangan tersebut akan menjadi bahan bagi Musrenbang. Selanjutnya, Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang, dan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. Kemudian RKP akan menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBN. D. Untuk penetapannya, RKP ditetapkan dengan peraturan Presiden dan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, proses penetapan rencana pembangunan nasional sebagai subtopik 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara dan dilaporkan kepada Presiden. Pelaksanaan anggaran perubahan DIPA, yaitu dalam hal terdapat perubahan DIPA, kementerian atau lembaga melakukan pemutakhiran Renja KL setelah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, output, dan lokasi. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara terdiri dari dalam hal pemerintah mengusulkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengakibatkan perubahan pada pagu belanja. Kementerian lembaga, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun penyesuaian alokasi anggaran belanja kementerian lembaga menurut program yang disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga menyusun rencana penyesuaian program dan kegiatan.